Gugat balik Polda Jawa Barat. Selama ditahan di Mapolda Jabar, Peggy tak bisa bekerja dan namanya sempat tercoreng. Gugatan perdata ini masih dalam perbincangan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Langkah ini ditempuh karena dalam putusan hakim tak membahas soal kompensasi yang diterima Peggy akibat menjadi tersangka kasus pembunuhan. Selain itu, sepeda motor Peggy juga disita polisi sejak 2016. Nah, bisa saja kami itu menuntut uang sewa sepeda motor. Jadi misalnya satu motor itu sewanya per hari 30.000 misalnya. Hitung 30.000 aja misalnya. Nah, kali 365 hari kali 8 tahun kan, kali 8. Nah, satu motor itu bisa kurang lebih 87 juta. Nah, itu dikali 2 ada 2 motor loh ya. Nah, dua motor itu satunya milik Pak Suparman, adiknya ibunya Peggy kan, atau pamannya Peggy. Nah, itu kan material ya. Kemudian imaterialnya terkait ditangkapnya Peggy Setiawan ini kan, penyidik dalam jawabannya di pra-peradilan itu kan hasil pemeriksaan psikologis ya, forensik, bahwa Peggy ini berbohong ya, kemudian cenderung melakukan tindak pidana kan, pokoknya hal-hal negatif itu disampaikan. Nah ya, memantaskan agar Peggy ini pembunuh kan gitu. Nah ini kan merugikan Peggy ya, merasa malu, baik Peggy maupun keluarganya merasa malu ya dituduh seperti itu. Walaupun itu membacakan hasil, tapi faktanya ini diputus di pra-peradilan Peggy bukanlah tersangkanya, tidak sah kan itu. Nah sehingga hal itu bisa kami gugat secara imaterial, bisa tuntut secara imaterial, yang besarannya itu nanti akan kami bicarakan. Nah misalnya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, bisa jadi 5 miliar, nantilah akan kami bicarakan yang terbaik bagaimana. Saudara, Peggy Setiawan kini telah kembali ke pelukan keluarga setelah hakim menyatakan penangkapan Peggy salah prosedur. Lantas, benarkah ada sosok Peggy Peron yang sebelumnya disebut sebagai otak pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana? Ini mungkin momen mahal yang tak diperoleh Peggy selama 49 hari di Bui. Sarapan hangat dikelilingi orang-orang tercinta. Peggy juga memang sudah lama tak pulang kampung karena bekerja di Bandung. Tapi detik-detik mencekam saat dia ditangkap polisi masih belum bisa hilang dari memori. Ada perlakuan yang ini nggak, kasar-kasar apa? Ada, semacam kata-kata kasar banyak sekali, ancaman-ancaman banyak sekali. Terus ya selain itu saya pernah dipukul bagian mata sini. Mas Anan masih pernah lihat, Ibu Yanti pernah lihat, saya tunjukin. Salah satu yang apa, penguasa gedung itu sepertinya itu. Yang penguasa, ya, tahanan. Bukan, yang itu yang di penyidik, yang di daerah penyidik itu apa, yang ibaratnya yang penguasa apa, ibaratnya yang ini lah, polisi lah ibaratnya. Kenapa sampai dipukul waktu itu? Saya kurang tahu itu. Ya, mungkin nanya dulu kah atau langsung mukul gimana? Ya, mereka bilang ya bahwa saya pembunuh gini. Ya, mereka bilang saya nggak punya hati nurani, yang melakukan saya itu aja. Nah kamu jawab, kamu nggak melakukan? Saya tidak menjawab karena saya merasa tidak bersalah, saya diam aja. Saya sering disebut perong kalau saya tidak melihat, saya dicaci maki suruh melihat. Kalau misalkan saya melihat, saya dianggap kamu memang perong gitu. Saya hanya bisa pasrah. Di situ saya tidak bisa tidur selama 2 malam, hampir 2 malam setelah saya jatuh, ya seperti itu. Ya kan sebelumnya kemudian di Ibu Yanti sama Adnan datang kan ya, Pak Adnan. Nah artinya sebelumnya itu ya memang ada perlakuan. Ada. Ya, termasuk pemukulan tersebut. Ya, tapi setelah Ibu Yanti dan Pak Adnan datang ya menjadi mendampingi, ya kemudian nggak ada lagi. Itu pas terakhir ada yang pas Mama sama Bu Yanti Mas dari keluar, saya masih belum keluar dalam. Ada itu sempat dari penyidik itu yang masukin saya kresek ke muka saya hampir, cuman nggak lama, cuman itu kan saya nggak bisa napas tuh, saya bisa berontak, tapi ya mereka nggak lama, terus mereka buka lagi tuh. Peggy Setiawan kini bisa bernapas lega.
Putusan pra-peradilan menjadi bukti baru yang akan digunakan jaksa untuk menolak berkas perkara Peggy Setiawan di kasus kematian Vina dan Eki. Ternyata hakim pra-peradilan mengabulkan seluruhnya terhadap gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan. Jadi sekiranya menyerahkan kembali berkas perkara itu, maka kami akan mengembalikannya kepada penyidik dengan dasar ada fakta hukum, yaitu putusan pengadilan atau putusan terhadap pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan untuk dilaksanakan. Karena penetapan tersangkanya tidak sah dan penyidikannya tentu dinyatakan tidak sah. Saya kira itu. Peggy Setiawan kini sudah kembali ke pelukan keluarga. Lantas, apakah sebenarnya ada sosok Peggy Peron? Tim Liputan, Kompas TV. Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Salam berkeluarga Pak. Nanti saya ke Cirebon lagi. Siapa Pak? Selamat. Amin. Terima kasih banyak Pak. Ya. Assalamualaikum. Lagi hati-hati.